Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab yang keempat, ayat 14 sampai 17 dengan tajuk ini, Kebapaan Paulus. Mari kita baca dari ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, kerana akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Mari kita saudara baca sekali lagi ayat 14 ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Surat Korintus adalah surat teguran kepada jemaat Korintus. Paulus menulis teguran-tegurannya kepada Korintus bukan untuk memalukan mereka, tetapi untuk menasihati mereka sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Paulus adalah pendiri dan pengasas gereja Korintus. Dialah yang telah melahirkan jemaat Korintus. Dalam bahagian yang kedua ayat 15 berkata, Paulus yang berkata, kerana akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Walaupun terdapat ramai pengajar-pengajar, tetapi mereka hanya pengasuh yang hanya menjalankan tanggungjawab pelayanan. Tetapi Paulus adalah bapa rohani mereka, kerana Paulus yang membawa Injil kepada mereka. Sebagai bapa rohani, Paulus bukan saja mengajar, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Paulus berkata dalam ayat 16 ini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Wow, luar biasa. Berapa orang di antara kita yang dapat berkata kepada anak-anak kita dan orang lain, hei, turutilah teladanku. Ya saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita dapat menjadi saksi yang baik? Untuk menjadi saksi dan memuridkan orang yang belum percaya, ya kita harus pertama-tama memperlihatkan kehidupan yang telah berubah sebagai pengikut Yesus yang setia. Perhubungan Paulus dengan jemaat bukan sekadar guru dan murid, tetapi adalah bapa dan anak. Sebab kalau guru hanya mengajar saja, sama ada mereka dengar atau ubah, itu bukan tanggungjawab guru. Tetapi sebagai bapa rohani, Paulus mahu melihat mereka bertumbuh dan dewasa dalam iman mereka. Inilah beban dan tanggung jawab Paulus, yang bukan sekadar menginjil, tetapi juga memuridkan dan membapakkan mereka yang Paulus injili. Dan bukan saja Paulus lakukan dengan jemaat Korintus saja, tetapi juga dengan mana-mana jemaat yang Paulus kenal, ya. Seperti dalam ayat 17 ini Paulus berkata, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara, bagaimana pula kita yang adalah bapa-bapa dan ibu-ibu jasmania kepada anak-anak kandung kita sendiri? Adakah kita juga dapat merasakan beban
dan tanggung jawab seperti Paulus, ya, mengambil berat tentang pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Pemuridan harus bermula dari rumah. Adakah kita mengambil masa untuk memuridkan anak-anak kita dan mengingatkan mereka tentang kebenaran Tuhan? Adakah kita dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita dan berkata seperti Paulus, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, saudara lihat contoh pemuridan Paulus dengan Timotius. Paulus berjaya memuridkan Timotius sehingga Timotius dapat bertumbuh dalam imannya dan meneruskan pelayanan seperti Paulus. Saudara, di sini ada satu pelajaran yang sangat penting, yaitu Paulus dapat mencipta dirinya sendiri, yaitu reduplicate, ya, atau melipat gandakan dirinya, dan dengan itu dapat memperluaskan pelayanannya untuk kerajaan Allah. Wow. Dan kalaupun Paulus tidak akan ada lagi, pelayanannya masih dapat diteruskan oleh murid-murid didiknya seperti Timotius. Pada hari ini, saudara, kita memerlukan bapak-bapak rohani seperti Paulus dalam gereja. Itu para bapak yang bukan sekadar pemimpin, tetapi juga yang menjadi teladan Kristus dan memuridkan jemaat. Dengan itulah gereja dan jemaat dapat bertumbuh, memaju kedewasaan iman mereka. Saudara, inilah juga tanggung jawab bagi setiap orang percaya yang telah mengenal Tuhan. Orang-orang percaya yang telah mengenal Tuhan akan bertumbuh dan mau menjadi saksi mengongsikan kebenaran. Bagaimana Paulus melakukan itu? Paulus bersaksi bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui hidupnya. Sehingga Paulus dapat berkata, turutilah teladanku. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pengajaran hari ini menyedarkan kami betapa penting kami harus menjadi saksi yang baik melalui kehidupan kami. Supaya kami dapat berkata seperti Paulus, turutilah teladanku. Ya Bapa, tolonglah gerejamu untuk bertumbuh. Bukan sekadar dalam jumlahnya, tetapi yang lebih penting dalam kedewasaan dan kematangan iman. Dan dengan itulah gerejamu dapat berdiri teguh dan melakukan perkara yang lebih besar untuk kerajaan Tuhan. Ya Bapa, gerakkan gerejamu untuk lebih bergiat dalam usaha pemuridan. Jadikan ini sebagai beban dan tanggung jawab kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.